Wayang adalah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang merupakan pertunjukan budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Istilah wayang sendiri dapat diartikan sebagai bayang. Hal ini dikarenakan dalam pertunjukannya, dalang menggunakan teknik bayangan dan efek cahaya yang diikuti dengan musik gamelan. Wayang kulit adalah salah satu wayang yang paling populer di Indonesia. Wayang kulit gagrag Yogyakarta atau wayang kulit gaya Yogyakarta merupakan wayang kulit yang secara morfologi memiliki ciri bentuk, pola tatahan, dan sunggingan yang khas. Pucung merupakan sentra kerajinan tatah sungging kulit, khususnya wayang yang berlokasi di Dusun Karangasem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pengrajin wayang kulit. Keahlian membuat wayang ini diperoleh dari leluhurnya sejak tahun 1930-an. Sejak itu, Desa Pucung dinobatkan sebagai sentra kerajinan wayang kulit oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Proses pembuatan wayang kulit mulai dari awal kita gambar apa yang nanti kita inginkan atau apa pesanannya. Pertama proses membuat pola nanti gambare niki. Ini kita harus betul-betul pas. Kalau udah selesai gambar kita tata. Proses penataan pembentukan muka yang paling utama ini. Jadi kan membawa karakter wayang itu. Bedanya ada lekuan ini. Lekuan ini dari kecil sampai besar. Terus yang penatas, model penatas ini juga ada yang dari kecil sampai besar. Terus satu wayang sekitar 15 wayang, 15 tatah. Tiap orang tidak pasti bisa itu yang buat gunungan itu. Termasuk wayang yang paling sulit itu gunungan itu. Sudah selesai. Selang beberapa hari kalau sudah selesai, terus mulai kita warnai. Warnai baru pasang tangkainya, gapit. Pemasangan tangkai. Pakai korek untuk memanaskan ini, Mas. Nggih manasi nggih ngelok gapite niki. Nggih rotan iki. Di sini tinggal jahit. Jahitnya pakai jarum sama ini benang padi atau benang nilen. Ini pembuatan muka itu ada bedanya. Bentuk-bentuknya itu udah lain sama yang lainnya. Mulut ini enggak sama dengan yang lain ini. Kalau sekilas itu sama, tapi kalau diamati itu nanti beda. Kalau biasanya yang lain cuman asal bentuk gitu, jadi tidak dirasakan. Jadi pembuatan wajah itu ada cirinya sendiri.
Kartu Koco Guru Kepal Kantor Langmu Dimas Tiaki Bayu Kepala Bedolo Turku dadi bolo yo balaku yo bolo Banjul Barat kowe sagu dadi balaku dadi wadya bolo Banjul Barat ora beda karo para kulaku ing Bukir Pindikan yo pasintran Gondomayit. Wayang sudah menjadi salah satu identitas bagi masyarakat Jawa. Kesenian ini berkembang sejak zaman kerajaan dan masih bertahan hingga saat ini. Selain menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, kesenian wayang juga menjadi media dakwah agama. Perbedaan kultur masyarakat mulai dari Pulau Jawa bagian barat hingga Pulau Jawa bagian timur memunculkan berbagai jenis wayang. Mulai dari wayang golek, wayang kulit, hingga wayang beber. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, jenis wayang yang ada di Pulau Jawa pun bertambah. Salah satunya wayang sodok. Wayang yang terbuat dari batang lidi ini merupakan karya seorang pecinta wayang bernama Marsono Hadiwardoyo, seorang warga dusun Gunung Bang, Desa Beji Harjo, Gunung Kidul. Menurut ayah 5 orang ini, awal terciptanya wayang sodok bermula dari kebiasaan Marsono membuat wayang dari bahan batang daun singkong dan rumput liar di masa kanak-kanaknya. Karena kondisi perekonomian keluarga yang serba kekurangan itu, maka Marsono memuaskan hobinya terhadap wayang dengan membuat sendiri tokoh-tokoh wayang dari bahan alami yang diperolehnya saat menggembala kerbau. Hobi wayang sempat dilupakan oleh Marsono yang saat dewasa merantau di kota Bandung, Jawa Barat. Usai pensiun dari PT Pos Indonesia di tahun 2004, Marsono kembali ke Gunung Kidul untuk mengelola panti asuhan. Banyaknya anak-anak yang tinggal di panti membuat suami dari Kasinem ini kembali teringat dengan permainan masa kecilnya. Ia pun kemudian mencoba membuat wayang dari batang daun kelapa yang disebut lidi atau sodok. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 50 tokoh wayang yang berhasil dibuat. Kanjeng Dewaji, Kanjeng Dewaji. Hoi!
wayang Wong Prabu Kalidi itu menceritakan Raden Harjuna yang telah bertapa kemudian mendapatkan pusaka. Sebelumnya Harjuna sudah mendapatkan beberapa pusaka, ada 7 pusaka, kemudian ditambah 1 yang terakhir yaitu Pasupati. Nah, pusaka Pasupati itu mempunyai maksud dan makna untuk memberantas keangkaramurkaan, kemudian yang bisa mengayomi pada kawula atau masyarakat. Jadi Harjuna itu mempunyai sifat yang satriya sejati, memayu hayuning bawana. Cerita ini sebenarnya dari cerita Arjuna Wiwaha ciptaning Mintaraga, tetapi ini oleh Ngerso Dalem diambil atau dipetik menjadi sebuah cerita yang dipakai untuk membuat bedaya Mintaraga atau Lenggahing Harjuna yang kemarin dipakai pentas untuk ulang tahun Jumenengan. Nah, kemudian wayang Wong Prabu Kalidi itu diambil dari naskah Ngerso Dalem yang dibuat Ngerso Dalem, kemudian divisualisasikan dengan wayang orang cerita Mintaraga. Itu sebenarnya cerita singkat dari Prabu Kalidi yang akhirnya Mintaraga atau Ciptoneng itu setelah bertapa berhasil mendapatkan sebuah pusaka dan diminta tolong dewa untuk memberantas musuh dewa yang dikayangan yaitu Prabu Winatakaca yang menginginkan Dewi atau Betari Supraba. Kemudian dapat dimusnahkan oleh Harjuna, maka Harjuna mendapatkan kanugrahan atau hadiah kalau bahasa sekarang, hadiah oleh Bathara Guru. 1 yaitu Harjuna dinikahkan atau dikawinkan dengan Dewi Supraba, kemudian diangkat menjadi seorang raja di kayangan Manik Antaya untuk merajai para Hapsari atau Widodari. Ini adalah sebuah pelajaran. Seseorang itu apabila bersungguh-sungguh ingin mencapai cita-citanya itu, maka mesti akan mendapat hasil juga yang baik. Nah, itu kesan yang ingin saya sampaikan. Kemudian bahwa seorang satria setelah menjadi raja itu harus bersifat adil, kemudian bisa ngayomi masyarakatnya, jadi bisa memayu hayuning.